bahwa kesibukan kita yang asli itu aslinya adalah gulat, pergulatan. Ini aslinya mah Bu, siapa yang bekal bahagia, siapa yang bekal mulia, yaitu yang menang pergulatan. Pergulatan apa? Hati. Antara pengen dipuji orang dengan pengen dipuji Allah. Ini tekan gulat, ya. Halo. Setiap waktu kita dalam pergulatan hati, coba nanti ketika ada yang mengedarkan kotak infak, itu gulat. Kenapa ketawa hadirin? Saudara sudah paham kan? Nah, jadi berbuat baik itu belum tentu membahagiakan, kecuali kalau ikhlas. Jadi kalau kita berbuat baik tidak jadi bahagia, pasti sebabnya apa? Apa sebabnya? Kurang ikhlas. Karena semua kebaikan itu kalau benar pasti bahagia, nyaman. Kalau kita berbuat baik tidak nyaman, artinya kurang ikhlas. Padahal saya nggak ngarep apa-apa loh, ngarep. Tahu dari mana ya cerita ke saya ya? Makin berharap dari makhluk dalam bentuk apapun, Allah tidak suka. Salah satu ciri Allah tidak suka diberikan ketidaknyamanan di hati kita. Makin kuat berharap ke makhluk, makin pedih. Kenapa Allah bikin pedih? Supaya kembali ke Allah. Monggo silahkan yang merasakan kepedihan dalam hidup, biasanya mah pasti kuat sekali bersandar ke makhluk. Itulah sebabnya aku selalu menyampaikan padamu, jangan terlalu cinta terhadap makhluk. Kalau sudah terlalu, itu judulnya DTA, derita tiada akhir. Bergaul dengan makhluk harus selalu diingat, makhluk itu tiada daya, tiada upaya tanpa pertolongan Allah. Berharap dihargai, berharap diterima kasihi, berharap dibalas budihi, berharap dicintai, itu makin sering sakit. Jelas? Ini ilmu sangat-sangat penting. Karena sepanjang masih sibuk berharap dengan makhluk, susah ikhlas. Susah. Nah, mungkinkah kita beramal ikhlas? Saya sendiri belum merasakan nikmatnya ikhlas. Nah, Allah Subhanahu wa taala nolong ditutupin ketidakikhlasan kita. Karena kalau harus ikhlas, gak ada amal yang diterima. Ini ceramah begini aja nih Pak. Ini belum tentu ikhlas ini. Ada ujubnya, ada riaknya, ada macam-macam. Ikhlas itu ada di 3 tempat. Di awal, di tengah, di akhir. Nah yang di awal, kalau ingin ikhlas, harus besarnya di roja. Harap. Jadi berharap benar amal ini diterima oleh Allah. Kalau di tengah sedang beramal, seimbang. Roja dan khaufnya. Harap dan takut. Harap diterima, takut hilang. Karena ada yang awalnya baik, di tengah belum tentu baik. Sesudah selesai beramal, ini masih terancam nih amal kita nih. Harus dibesarkan khauf, takut nggak diterima. Yang pertama, roja, harapan. Di tengah seimbang, di belakang takut. Jadi begini, rahasia ikhlas menurut para ahlinya adalah kita harus mulai memusnahkan dulu makhluk ini dari pandangan hati kita sebagai sumber. Ya,
Makhluk ini cuma jalan aja. Kalau makhluk sudah dijadikan sumber kebahagiaan, sumber ketenangan, sumber keselamatan, kita bakal ngejar makhluk hati kita. Enggak boleh. Pokoknya lihat makhluk adalah jalan saja. Jalan karunia dari Allah. Kayak pipa, keran, yang penting yang muternya Allah, ini cuma jalan. Makanya jangan berharap ketenangan dari suami, dari istri, dari anak. Enggak ada, itu ladang amal. Ketenangan cuma datang dari Allah. Huwallazi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang yang beriman. Jadi ngantor gitu ya, enggak boleh melihat kantor sumber rezeki, tidak boleh. Lihat atasan, tidak boleh melihat atasan sumber naik pangkat, sumber keduduk, enggak boleh, itu makhluk. Itu tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali Allah yang menggerakkan. Gitu, hadirin. Jadi sama aja, ada atasan, tidak ada atasan, Allah ada. Kalau atasan sebagai sumber karunia, jaim nanti dia. Ada atasan, jadi apa? Overacting, tidak ada atasan, begitu. Sama ibu juga. Kalau menganggap suami sumber karunia, ada suami jaim, ada suami nggak mandi, nggak ngepel, nggak sekat. Bagi kita ada orang, tidak ada orang, sama saja. Ada Allah. Orang lihat, orang tidak lihat, sama saja. Allah pasti lihat. Inilah dunia keikhlasan seperti itu. Untuk mencapai makom itu tidak semudah dengar ceramah ini dan tidak semudah ceramah. Ya, kalau ceramah masih rada gampang, ceramah ikhlas saja. Tapi faktanya, ya begitulah. Harus mujahadah. Teruskan. Ayo, kita harus sadar bahwa kalau kita dihargai orang, bukan karena amal kita sudah bagus, tapi karena Allah nutupin dari awal. Musabaqah tilawatil Quran. Ini sebetulnya suasana yang sangat mengerikan bagi orang-orang yang ingin bacaan Qur'annya ikhlas. Bukan tidak boleh, tapi ujiannya lebih berat. Karena ada piala, ada hadiah, ada juri, ada kamera. Ini berat, luar biasa berat. Punten sekali ya, ini cerita mujahadah. Kalau latihan memanah sendirian, aman. Gampang kenanya. Ketika ada santri yang nonton, suka nggak kena. Kenapa? Biasanya dapat, karena belah hatinya. Ingin kepuji oleh santri. Apalagi santri bawa kamera, lebih nggak kena lagi hatinya. Karena takut di broadcast. Sekarang pertandingan lebih ngaco lagi itu. Kenapa? Karena ada lawan, takut lawan menang, takut kalah. Lihat hadiah, lebih mengerikan lagi tuh. Jadi memang ikhlas itu sebuah mujahadah. Harusnya bagaimana kalau pertandingan di pesantren kemarin ada pertandingan memanah santri nggak usah mikirin menang, nggak usah mikirin jadi juara, mana yang penting jadi amal yang kena terus, udah itu aja. Perkara piala mah bonus. Gak usah mikirin pengen jadi juara. Ingin bisa melakukan yang terbaik. Dan jangan doa pengen jadi juara. Doa ingin bisa jadi amal soleh. Jadi dakwah. Dan siap menerima takdir apapun. Karena kalau doa pengen menang, berarti ngedoain yang lain kalah. Ya kan? Dah mana-mana lah yang penting jadi amal soleh. Gak menang, gak apa-apa. Menang jadi ujub, kalah jadi stres sama jeleknya. Menang makin tawadu, kalah makin tawadu, makin tawakal, bagus. Dah, cuman gitu-gituan aja mana mah. Ya.
nggak ada apa-apanya. Tapi jadi amal atau tidak. Ini penting hadirin. Jadi gini ya, ini sebetulnya kita-kita aja. Kita harus tahu bahwa kesibukan kita yang asli itu aslinya adalah pergulatan. Ini aslinya mah Bu, siapa yang bekal bahagia, siapa yang bekal mulia, yaitu yang menang pergulatan. Pergulatan apa? Hati. Antara pengen dipuji orang dengan pengen dipuji Allah. Ini kan gulat, ya. Halo. Setiap waktu kita dalam pergulatan hati, coba nanti ketika ada yang mengedarkan kotak infak, itu gulat. Kenapa ketawa hadirin? Saudara sudah paham kan? Antara 1000-an dengan 50 ribuan, wah terlalu jauh. Karena cuma 2 Pak, ini neken sekali. Kalau ada sekitar 5 ribuan lebih ringan pergulatannya. Ini antara 1000 dengan 100 ribu, waduh ini gulat habis-habisan. Oh, setiap saat Pak, beneran sholat. Apa saudara pikir sholat itu khusyuk begitu saja? Tidak. Khusyuk itu pergulatan. Karena ada orang yang sholat, wudhu, pakai mukena, ibu, bapak siap sholat. Tapi ketika takbir, lewat kemana saja. Mikir kemana-mana. Yang naik tangga, kenapa jualan dirapihin? Padahal saya kesini mau beli. Sepatu jual di mana sekarang? Yang nggak kebagian lift, Allahu Akbar, lift ini padat gitu. Nanti pulangnya gimana? Terus. Dan itu tidak merasa salah Pak, Bu. Padahal yang namanya khusyuk itu adalah kekuatan kita untuk mengontrol pikiran kita. Mengontrol hati kita. Dan dilatih oleh Allah lewat sholat itu adalah latihan mengendalikan diri. Ini sebetulnya, saya juga mikir kenapa kok tawasobi sabar, saling menasehati dalam kesabaran, bukan saling menasehati dalam kesyukuran. Karena syukur itu buah dari sabar. Sabar itu apa? Menahan diri. Sabar itu mengendalikan diri. Lah ikhlas itu orang yang sabar itu. Makanya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Karena sabar yang khusyuk itu orang yang sabar. Salat yang khusyuk itu orang yang sabar. Sabar mengontrol pikirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nangkep dengan menyebut namamu ya Allah, yang maha pengasih, maha penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagimu ya Rabb, semesta alam, Tuhan semesta alam. Dapat itu dikontrol hadirin, pikiran dengan hati ikut. Nah ikhlas juga begitu. Mau apa nih? Pengen dipuji orang, dipuji makhluk. Kalau pengen dipuji makhluk, apa untungnya? Apa coba? Jawab hadirin. Apa untungnya dipuji orang? Kenapa kita sampai nyicil ini itu demi dipuji orang? Sedang yang muji nggak pernah bantuin cicilannya. Jawab. Kita kan nyiksa diri demi dipuji orang. Padahal udah gitu dia nggak muji lagi. Cicilan belum lunas. Nyesek hidup tuh. Wow. Ibu, kenapa pakai tahan napas? Ada yang tahan napas sampai kekurangan oksigen. Itu ada yang dipotong tumornya sembunyi aja di sebelah di pintu. Udah terima. Kita dikasih badan yang ada ini. Berat sekali kalau kita sibuk ingin dinilai orang lebih dari kenyataan. Ingin kelihatan lebih putih, lebih muda, lebih langsing, lebih mancung. Riet hadirin. Tiap malam dijepit pakai jepitan jemuran supaya mancung.
Padahal dalam pandangan suami yang pesek itu yang eksotis siapa ya? Capek. Makanya pergulatan, tanya saya mau nyari apa dari penilaian makhluk. Tanya, apa sih untungnya dipuji orang? Apa sih untungnya dikagumi orang? Apa sih untungnya dihargai orang? Gak ada. Yang untung diterima oleh Allah. Titik. Nah, untuk mencapai keikhlasan, ini gak bisa sesederhana mendengar ceramah. Pasti harus mujahadah. Tolong jawab. Mana yang lebih manfaat bagi kita? Kalau kita berbuat baik, orang berterima kasih dan memuji kebaikan kita, atau orang tidak berterima kasih? Yang tidak. Enaknya buat kita, untuk kesenangan kita, yang mana? Yang atau yang tidak? Jangan dua-duanya tuh hadirin, jangan bikin jengkel ya. Nafsu pasti sukanya orang berterima kasih dan memuji. Tapi bagi orang yang ingin meningkat keikhlasannya, justru orang tidak berterima kasih itu lebih manfaat. Karena jadi latihan. Dan kalau dipuji terus berantakan. Coba ibu ketemu dengan tukang dagang. Ibu, ini cakep banget. Makin lama makin muda. Yakin ibu beli itu barang dagangannya. Dan kesana lagi kesana, habis legit menurut nafsu. Tapi ketika ada yang datang, ibu, kenapa ibu tua banget? Kapok, ibu nggak mau beli ya. Padahal itu yang lebih penting karena pas omongannya. Serius hadirin? Masih ingat dulu yang pernah ada yang ngasih tahu tuh, yang lah begitulah suatu saat takdir Allah beri kesempatan ceramah di Amerika, ari gaya magaya Amerika. Tapi yang nanyanya itu, Ustadz, saya lihat Ustadz tuh di TV mah putih, tinggi. Wah aslinya mah pendek, hitam, aduh. Itu serasa kesini balok kayu, jelek begitu. Panjang hayat dikandung badan, baru ada yang terus terang begini. Udah duduk paling depan lagi si ibu tuh. Kalau nggak ingat ini takdir Pak, rasanya mau pulang ke Indonesia hari itu. Pas ingat si ibu mah jengkel luar biasa. Ini luar biasa si ibu ini. Tapi pas ingat, oh ini Allah, izin Allah. Terus saya pikir apa yang salah dari omongan si ibu ini? Kan beliau lihatnya orang Amerika, bule, tinggi. Lihat saya pasti jadi kecil saya kan. Yang kedua mereka bule, lihatnya jadi tutung, saya hitam. Jadi tidak ada penghinaan. Yang ada adalah dia nggak bener aja ngomong kapan. Yang ada adalah kejujuran yang tidak diperlukan ya. Walaupun faktanya saya begini, nggak usah ngomong aku maunya hadirin. Tapi waktu itu saya ngukur sekali, jengkel nggak nih, jengkel mah jengkel. Terus mau gimana? Pas udah jengkel jadi nggak nyaman, ceramah nggak nyaman ya, karena ngarap-ngarap si ibu itu tuh dicepet ya. Dan saya bahagia ketika ibu kenapa ngomong gitu? Atau banyak pembela, bahagia, teh dengki hadirin. Oh tidak sesederhana ceramah ternyata ya. Tapi itulah saat kita dilatih. Makanya maaf ya. Bagi orang yang ingin memiliki derajat keikhlasan yang tinggi, punten nih. Suasana-suasana tidak dipuji,
suasana-suasana tidak dihargai, diremehkan kebaikan kita, itu sebetulnya lebih melatih kita memiliki keikhlasan dibanding dengan suasana-suasana penuh pujian. Gak suka sih nafsu, tapi itu manfaat untuk mujahadah. Jelas? Ini ceramah ini nggak pada umumnya hadirin, ya. Kalau kita berterima kasih harus, tapi nunggu terima kasih orang jangan. Kita menghargai harus, tapi ngarep-ngarep dihargai jangan. Paten memang kalau kita udah berbuat banyak dan tidak dihargai. Misalkan suami ngasih, udah banyak, udah luar biasa nih Pak. Kata istrinya, segitu-gitu nama Pak. Suami tetangga mah cuma 1/10 segini. Jeletot ke sini. Udah kamu nikah sama tetangga, itu emosi. Paham hadirin? Tidak ada kejadian yang sia-sia.